Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan membahas fakta realitas yang bisa saja terjadi di proses seleksi guru P3K di tahun 2021. Jadi di sini admin mencoba mengulas tentang sebuah kasus skenario lolos P3K tahap 1. Anggaplah di sini permisalannya formasi sekolah induknya itu yang disediakan adalah 2 guru kelas, kemudian 3 guru honor, sedangkan guru honorer induknya ada 3 orang. Bagaimana nasib dengan pelamar luar sekolah tersebut yang tidak memiliki formasi di sekolah induk? Jadi ini adalah 2 benang yang harus kita luruskan teman-teman ya. Karena ini pasti banyak yang terjadi nanti di kalangan teman-teman guru honorer tentang guru honorer induk yang melamar di sekolahnya dengan pelamar luar yang tidak memiliki formasi di sekolah induk tapi tetap memiliki ijazah dan punya peluang untuk ikut tes di tahap pertama seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang jadi patokan kita adalah hasil dari rapat Panselnas yang dihadiri oleh beberapa unsur teman-teman ya. Namun untuk menjelaskan pasal 29 ayat 2 Peraturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, setelah rapat tersebut ternyata Permenpan RB itu mengeluarkan peraturan yang sangat terbaru atau surat yang ditujukan kepada semua teman-teman guru honorer agar mematuhi aturan yang ada di pasal 29 ayat 2 Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Di sini admin coba lihat di sini yang akan berkaitan dengan video admin atau kita bahas sesuai dengan aturan yang ada. Di sini di poin 3, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, misalkan seperti itu teman-teman ya. Jadi, pelamar yang berasal dari sekolah lain itu adalah guru honorer dari sekolah negeri lain. Karena teman-teman harus pahami yang bisa ikut kompetensi tahap 1 itu hanya THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Apabila misalnya dalam satu sekolah itu guru honorernya misalkan 2, formasi misalkan 2 juga, berarti otomatis tidak boleh ada guru honorer di sekolah lain untuk masuk ke sekolah tersebut. Alasannya simpel teman-teman ya. Alasannya sangat simpel karena karena formasi yang ada di sekolah induk tersebut sudah terpenuhi oleh guru honorer induk yang linear dengan formasi yang disediakan. Nah, di sini sudah dipertegas lagi di poin 5, dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2, tersedia lebih dari 1 dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut. Pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 itu dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, di sini terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar. Berarti kalau ada peluang formasi yang sudah tidak bisa didaftar dari guru honorer induk dari sekolah tersebut, maka guru honorer dari sekolah lain itu bisa masuk ke sekolah tersebut untuk mengisi sisa kebutuhan yang sudah tidak bisa diisi oleh teman-teman guru honorer. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian aturan ini kemudian dipertegas dengan pembagian 2 kelompok. Kelompok pertama berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut atau guru honorer induk. Kemudian kelompok kedua adalah guru yang berasal dari sekolah lain. Jadi secara otomatis tidak ada persaingan antar kelompok. Kelompok pertama hanya bersaing dengan dirinya sendiri atau bersaing dengan sesama guru honorer induk. Sedangkan kelompok kedua bersaing dengan seluruh atau semua guru-guru honorer yang masuk ke sekolah tersebut yang posisinya dari luar. Itu harus bersaing di kelompok kedua. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini dipertegas.
Nah, di sini dipertegas teman-teman ya, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing ya. Jadi berkompetisi dengan kelompoknya masing-masing. Pada kelompok kedua, kompetisi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5. Seperti itu teman-teman ya. Ketentuan mengenai pengelolaan nilai dan penentuan kelulusan akhir pada masing-masing kelompok itu merujuk pada pasal 30 Peraturan Mempen RB nomor 28 tahun 2021. Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut ke skenarionya. Seperti ini kejadiannya teman-teman ya. Nah, di sini ya, ini kita sudah sampai di tunggu-tunggu teman-teman ya. Di sini SD Mawar Merah ya. Formasi dua guru kelas. Jadi di sini intinya ada dua formasi yang disediakan di sekolah dasar SD Mawar Merah. Formasinya ternyata adalah dua guru kelas. Sedangkan guru honorer yang linier di sekolah tersebut, di SD Mawar maksudnya, ada 3 orang teman-teman ya. Yang pertama Andi, PGSD plus Serdik, kemudian Rana, PGSD usia 35, dan Karman, PGSD non afirmasi. Sedangkan pelamar di sekolah lain itu ternyata tidak bisa melamar formasi di SD Mawar Merah sesuai aturan Menpan RB. Kenapa demikian? Kenapa tidak ada pelamar yang bisa masuk ke SD Mawar Merah? Seperti yang admin bahas tadi di awal, bahwa nanti pelamar dari sekolah lain itu bisa masuk ke SD Mawar Merah apabila ada formasi yang sudah tidak bisa lagi diisi oleh guru honorer di sekolah tersebut. Sedangkan di kasus ini itu formasi dua guru kelas, sedangkan induknya atau guru honorer induk itu banyak teman-temannya, itu 3 orang, sehingga secara otomatis formasi itu terpenuhi oleh guru honorer induknya lah, guru honorer induknya saja. Jadi pelamar sekolah lain itu terpaksa melamar di sekolah lain lagi, ya, mencari yang masih ada lowong alias tidak bisa diisi oleh guru honorer induknya, seperti itu. Jadi secara otomatis akan terjadi persaingan antara guru honorer di sekolah induk, karena untuk pelamar sekolah ini sudah silang alias sudah tidak masuk kategori lagi teman-teman ya. Ini sudah silang, sudah tidak masuk kategori. Nah, di sini ada 2 formasi disediakan, guru honorer 3. Nah, sekarang bagaimana? Jadi secara otomatis ada kemungkinan skenarionya seperti ini. Skenario pertama yang terjadi ya, kita mendapatkan kasus seperti ini adalah ketiga-tiganya lolos passing grade. Nah, saya ulangi, ketiga-tiganya lolos passing grade, sehingga penentuan kelulusan di SD Mawar Merah itu penentuannya berdasarkan nilai akhir kompetensi teknis, seperti itu ya. Jadi Andi anggaplah PGSD Serdik, Rana PGSD usia 35, dan Karman PGSD non afirmasi. Ketiga guru honor ini semuanya lolos passing grade. Jadi secara otomatis mencapai ambang batas. Itu skenario pertama yang bisa terjadi. Bisa saja terjadi teman-teman, apa yang tidak bisa di dunia ini bisa saja terjadi. Dan jika hasilnya seperti itu, maka kita kembali ke peraturan Permenpan RB, bahwa jika jika semua guru honor lolos passing grade di satu sekolah, maka yang harus dilihat atau diperhitungkan adalah nilai akhir kompetensi teknis secara berurutan ya, seperti itu. Nah, itu skenario pertama yang bisa terjadi, ketiga-tiganya bahkan lulus passing grade teman-teman ya, baik Ana, Rana, dan Karman, untuk memperebutkan 2 jatah formasi, seperti itu ya. Kemudian skenario terbaik yang kemungkinan bisa terjadi adalah 2 orang guru honorer di SD Mawar itu dua guru honorer di SD Mawar itu berhasil lolos passing grade dan melewati ambang batas, sehingga pas untuk mengisi 2 formasi yang memang disediakan, seperti itu ya. Apakah itu Andi, apakah Rana, atau Karman. Yang jelasnya kemungkinan besar skenario yang bisa terjadi adalah 2 guru honorer di SD Mawar Merah itu berhasil mencapai passing grade, sedangkan 1 guru honorer lainnya terpaksa harus ikut di tahap 2 karena tidak bisa melewati passing grade. Jadi karena 2 orang berhasil lolos, berarti berhasil mengisi 2 formasi yang disediakan di SD Mawar. Nah, bisa jadi itu apakah Andi yang PGSD Serdik, Rana PGSD usia 35, atau Karman PGSD non afirmasi, itu sama sekali kita tidak bisa ketahui. Yang jelasnya skenario itu bisa terjadi, seperti itu ya. Kemudian skenario yang ketiga adalah ketiga guru honorer ini tidak ada yang lolos passing grade.
Nah, saya ulangi, ketiga guru honorer ini ternyata tidak ada yang lolos passing grade. Andi yang merupakan alumni PGSD memiliki Serdik juga, kemudian Rana PGSD usia 35 dan Karman PGSD non afirmasi. Ketiganya ternyata tidak ada yang lolos passing grade. Si Karman yang PGSD non afirmasi itu tidak lolos kompetensi teknis dan kompetensi manajerial, sedangkan Rana yang usia 35 lolos di kompetensi teknis sedangkan tidak lolos di kompetensi manajerial. Begitu juga dengan Andi, mencapai poin penuh di kompetensi teknis tetapi hancur di kompetensi manajerial. Makanya admin sempat membahas sebuah video dulu bahwa jangan pernah meremehkan kompetensi manajerial. Skenario ini bisa saja terjadi teman-teman ya. Jadi ada 3 skenario yang admin katakan pada hari ini. Yang pertama, untuk kasus seperti ini, formasi 2 guru kelas, guru honorer linear induk ada 3 orang. Yang pertama itu ketiganya lolos passing grade, tentunya seperti itu ya. Sehingga penentuan kelulusan itu berdasarkan nilai kompetensi teknis. Kemudian yang kedua adalah ketiga-tiganya tidak ada yang lulus passing grade. Jadi pada tahap kedua nanti kembali bersaing di formasi yang sama, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian skenario terbaik yang kemungkinan bisa terjadi adalah 2 guru honorer ini ada yang melewati ambang batas dan satu lainnya itu tidak melewati ambang batas. Jadi formasi cukup untuk 2 orang guru honorer memenuhi 2 formasi, sedangkan yang satunya itu ikut di tahap 2, seperti itu teman-teman ya. Nah, sedangkan bagaimana sih Bang? Yang dari ketiga guru ini yang siapa yang paling berpeluang? Apakah si Andi, si Rana, si Karman? Kalau dari segi afirmasi, maka yang paling berpeluang itu adalah Andi karena memiliki Serdik. Kemudian berurutan ada si Rana karena dia berusia 35, tentunya dia dapat poin 15% dari kompetensi teknis. Sedangkan Karman PGSD non afirmasi ini tidak mendapatkan afirmasi. Jadi seperti itu ya, kalau kita berdasarkan afirmasi tentunya yang paling berpeluang itu adalah Andi dan Rana. Tetapi jika keduanya Andi dan Rana juga tidak bisa lolos di sosiokultural dan manajerial, maka secara otomatis keduanya juga tidak bisa lanjut. Beda halnya dengan Karman, jika lolos di manajerial, lolos di teknis, sedangkan keduanya Andi dan Rana tidak lolos, maka Karman lah yang akan menjadi guru P3K di SD Mawar Merah. Jadi gampang sekali teman-teman ya, gampang sekali untuk memprediksi tentang skenario yang kemungkinan terjadi. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.